Jumpa lagi bersama saya Pak Nur. Bertemu lagi di sesi 6. Salam sehat dan salam bahagia, salam sejahtera buat rekan-rekan guru PJOK dimanapun berada. Mohon maaf baru sempat kasih lanjutan yang ke sesi 6 karena kondisi kesehatan lagi kurang fit beberapa hari ini. Ini saya sempatkan untuk telah AKD yang lanjutan ke sesi 5. Saya pernah janji. Langsung saja nanti kita cari kata kuncinya supaya melihat soal seperti ini tidak susah dalam menjawabnya. Pada tupoksinya, guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Pemberian materi memahami variasi dan kombinasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan dan atau olahraga tradisional diajarkan pada peserta didik kelas berapa? Masih ingat ya Bapak Ibu guru semuanya ya. Ini adalah kompetensi dasar untuk SD. Harus diingat di sini ada jalan, lari, lompat, dan lempar. Dia berarti materi kelas SD kelas tinggi. Di sini ada kata-kata memahami variasi dan kombinasi ya. Kalau memahami dia adalah KD pengetahuan ya. Ya 3 titik berapa? Kalau jalan, lari, lompat, seingat saya itu dia 3.3 ya. Kalau kelas jalan, lari, lompat, dan lempar itu ada di kelas 4, 5, 6. Kelas rendah kelas 1, 2, 3 itu masih sikap tubuh dan keseimbangan dan sebagainya ke sana ya. Nah, karena ini ada kata-kata variasi dan kombinasi, ini harus jeli di sini ya. Nah, kalau variasi dan kombinasi itu kalau kelas 4 dia adalah variasi, ini kelas 4, yang kelas 5 adalah kombinasi. Karena ini adalah variasi dan kombinasi itu adalah kelas 6, KD kelas 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Jadi jeli dalam menganalisis soal. Jadi perbedaan KD-nya di sana. Kalau Bapak Ibu guru pernah membedah KD, membedakan, nanti bisa tahu. Nanti di belakang saya kasih perbedaan untuk mempermudah dan mengingat KD kelas 1 sampai kelas 6. Nanti ketika menjawab soal ini pasti akan ketemu jawabannya antara kelas ini. Nah, nanti di terakhir saya kasih pembahasan, dikasih kata kunci lah, enak. Oke, untuk nomor 2 sama. Pada tupoksinya, guru untuk mencapai tujuan belajarannya dengan menggunakan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Pemberian materi mempraktekkan, ini mempraktekkan berarti KD keterampilan jam 4 titik berapa ini? Ada variasi gerak dasar lokomotor dan non lokomotor untuk membentuk gerak seni bela diri. Ingat, di sini ada 2 kata kunci yang Bapak Ibu harus pahami, ada variasi dan ada bela diri. Nah, bela diri itu kalau di SD, nah, dia itu baru ada di kelas 4, 5, dan 6. Nah, kalau variasi di kelas berapa? Kalau kelas 4 itu baru gerak dasar lokomotor dan non lokomotor. Kalau variasi itu kelas 5. Gitu ya Bapak Ibu guru, yang mudah ya untuk menjawab soal ini. Karena bela diri itu KD-nya adalah 41, bola besar, bola kecil, urutannya bola besar, bola kecil, jalan, lari, lompat, terus bela diri. Berarti KD keempat 3.4 dan 4.4. Jadi ini adalah 4.4 ya. 4.4 karena ini adalah variasi, dia lebih tepat di kelas 5 ya, kelas 5 ya. Kalau kelas 4 itu masih di hanya gerak dasar lokomotor dan lokomotor bela diri saja. Kalau kelas 5 sudah ke variasi, kelas 6 sudah variasi dan kombinasi bela diri. Jadi harus jeli karena ini kata kunci yang sangat krusial. Bapak Ibu guru juga harus jeli dalam menganalisa soal ya. Oke, dan nomor 3,
sama, cuma kita ubah KD-nya. Coba lihat. Pada tupoksinya, guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode belajar yang sesuai karakteristik dan perkembangan motorik peserta didik. Mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola kecil, sederhana dan atau tradisional, diajarkan pada peserta didik kelas berapa? Nah, Bapak Ibu guru juga harus ingat di sini ada dua option kata kunci yang harus dipegang. Pertama adalah variasi di sini. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah permainan bola kecil ya. Bola kecil di sini adalah dia KD yang 3.2 atau 4.2 ya. Di sini ada variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kalau berhubungan dengan sudah permainan bola kecil atau bola besar, dia itu sudah kelas tinggi 4, 5, 6. Nah, di sini adalah variasi ya. Kalau kelas 4 adalah variasi, kelas 5 adalah kombinasi KD-nya. Yang sini tetap ya. Kelas 6 adalah variasi dan kombinasi gerak dasar 12 sampai sini. Ya. Jadi sudah ketemu jawabannya ya. Kali ini variasi adalah kelas 4. Itu ya. Saya kira tidak ada masalah. Harus jeli saja dalam menganalisa soal atau mendiagnosa soal terhadap kata kunci yang terkait. Nah, sesuai dengan soal yang ada. Nomor 4. Sama, langsung saja ya ke apa yang ditanyakan oleh soal. Mempraktekkan kombinasi ya, berarti KD keterampilan 4 berapa ini? Kombinasi berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Nah, kalau sudah senam lantai ya, karena ini adalah pola gerak dominan, dia perbedaannya kelas 1 apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, kelas 4 apa, kelas 5 apa, dan kelas 6 apa, kayak gitu ya. Kalau di sini adalah mempraktekkan, berarti harus tahu perbedaannya ya. Senam lantai yaitu kalau kelas 1 masih pola gerak dasar 4, 5 kombinasi. Ayo. Iya, jawabannya adalah di kelas 3 karena dia adalah kombinasi. Kalau kelas 2 tuh variasi dia. Ini KD pola gerak dominan itu di KD 3.5 atau 4.5 ya. Karena ini mempraktekkan berarti 4.5 ya. Kalau kelas 1 pola gerak dasar dominan, yang kelas 2 adalah variasi, yang kelas 3 adalah kombinasi. Bagaimana dengan senam lantai yang kelas tinggi? Kalau kelas tinggi itu sudah nanti ada lanjutannya ya. Dia sudah mulai menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Nanti KD-nya bunyinya seperti itu. Jadi harus olahraga juga seperti matematika, ada jenjangnya gitu ya. Apa yang harus dicapai oleh anak kita untuk menelaah KD soal, dan soal ini memang ada di beberapa, dan prediksi saya juga akan dibolak-balik karena mencari kata kunci kayak gini kalau kita tidak teliti fokus pada materi nanti akan nggak ketemu jawabannya. Jadi ini kata kuncinya ya. Oke, kita yang terakhir 5 ini sama, langsung saja kita ambil kata kuncinya di sini. Mempraktekkan ya pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional, diajarkan pada peserta didik kelas berapa? Nah, sudah ketemu jawabannya ya. Di sini adalah pola gerak dasar ya, masih pola ya, masih pola gerak dasar, berarti dia adalah kelas rendah. Nah, kelas rendah ya, antara 1, 2, 3. Karena dia adalah pola gerak dasar manipulatif, berarti dia ini ke
KD kalau ini mempraktekkan berarti kalau 4.1 itu adalah lokomotor, 4.2 itu non lokomotor, 4.3 itu manipulatif. Berarti KD ini adalah KD 4.3 ya, 4.3 atau 3.4 ya. Berarti karena ini adalah pola gerak dasar, ya, pola gerak dasar, dia adalah kelas 1 ya. Kalau kelas 2 dia variasi pola gerak dasar. Kalau kelas 3 kombinasi pola gerak dasar. Itu perbedaannya. Itu ya. Saya kira tidak ada masalah untuk ini. Yang penting teman-teman Bapak Ibu semuanya harus jeli dalam melihat soal ya. Kayak gitu. Ini di belakang saya kasih saya buatkan untuk mempermudah, bukan menghafal ya, mengingat esensial KD yang ada di SD. Ini saya kasih contoh 6 KD saja. Silakan KD yang selanjutnya dibuatkan sendiri, tidak apa-apa. Kayak ini juga tidak muat nanti ya. Kalau kelas 1 materinya adalah lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Ini urutannya. Nah, ini yang saya garis ungu adalah ini kan jenjang. Ini jenjangnya ke sini, nanti ke sini lagi ya. Ya. Kalau bola besar kelas 4 variasi bla 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 bola besar ya. Kalau 5 kombinasi, kelas 6 dah variasi dan kombinasi. Itu kata-kata kunci untuk menjawab soal tentang telah KD ya. Termasuk kebugaran ini juga ada ya. Kebugaran ini harus jeli juga antara perbedaan kelas 4, 5 dan 6 seperti itu ya. Ini pesan saya yang tabel ini silahkan Bapak Ibu guru di print saja, atau mungkin bisa dikembangkan sampai ke KD yang kelas 6 sampai KD yang 10 ya, diteruskan sendiri untuk mempermudah atau mengingat KD yang SD. Nanti yang SMP SMA sudah saya buatkan insyaallah besok lah. Ini semoga waktunya dan kesehatan juga sehat. Oke ya, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Bedah KD ini memang sederhana, tapi kalau tidak Bapak Ibu guru pahami konsep dasarnya dalam pemahaman KD, soal ini seharusnya mudah dijawab benar tapi akan salah gitu ya. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jumpa lagi bertemu saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya lolos. Selamat siang, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.